Ya, selamat malam semua ya. Kita lanjutkan hari ini kita di diskusi yang ketiga ya. Sesuai topik kita minggu ini yaitu diskusi tentang SPM bila terdapat kondisi tidak dapat dikendalikan ya. Jadi ada kondisi tertentu yang menyebabkan ada faktor-faktor tertentu sehingga apa yang semula bisa dikendalikan jadi tidak lagi. Nah, ini harus ada penyesuaian ya. Baik, sebelum sana saya tinjau sebentar ya, refresh ya, berkaitan dengan eh, bahan. Kemarin saya sudah sharing bahannya juga ya, ada ini cuman saya coba refresh lagi sebelum kita mulai mengenai bila terdapat kondisi tidak dapat dikendalikan. Nah, dalam pengendalian itu prinsip yang harus kita ingat adalah controllability principle ya, prinsip pengendalian ya, kemampuan untuk dikendalikan ya. Di mana ini berprinsip bahwa orang yang bertanggung jawab itu harus bisa mengendalikan ya. Jadi orang yang harus bertanggung jawab hanya atas apa yang mereka kendalikan ya. Dan karyawan tidak boleh dihukum karena faktor di luar misalnya nasib buruk atau ada keberuntungan tertentu ya yang bukan dari kendali dia. Dan banyak dari ukuran hasil kalau kita menggunakan pengendalian hasil itu adalah sebagian itu karena faktor yang tidak dapat dikendalikan tadi. Berarti atas hal tersebut kita harus bisa menilai secara fair ya, kalau memang di luar kendali kita jangan dimasukkan ya. Itu prinsip pengendalian ya, controllability principle. Nah, ketika karyawan diminta bertanggung jawab untuk faktor yang tidak dapat dikendalikan, maka tadi saya bilang tidak fair. Dan juga organisasi mungkin menanggung biaya untuk melakukannya dan sebagian besar karyawan akan menolak risiko itu ya. Tidak mau mereka dikenai apa semacam penalti karena bukan mereka yang menyebabkan itu ya. Jadi banyak faktor-faktor luar yang mungkin perlu disesuaikan. Karyawan menyukai imbalan yang tergantung pada kinerja mereka yang bersumber langsung dari usaha mereka dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor luar tadi itu ya. Kenapa seperti itu? Karena orang menghindari risiko pada dasarnya ya. Dan jenis faktor yang tidak dapat dikendalikan itu ada tiga macam ya. Pertama faktor ekonomi dan kompetitif ya, kondisi persaingan usaha ya, berkaitan dengan lingkungan ekonominya. Kemudian faktor bencana alam ya, termasuk juga kemarin terjadi pandemi itu salah satu bentuk bencana alam. Ya. Kemudian kondisi di mana ada saling ketergantungan satu unit dengan unit lain yang menyebabkan kendali dia mungkin tergantung sama pihak lain ya. Jadi faktor manusia yang saling bergantung. Kalau faktor ekonomi itu karena kondisi ekonomi ya yang tidak selalu eh, sama atau stabil, ada naik turun ya, itu juga akan berdampak pada kegiatan usaha ya. Dalam kondisi yang sedang turun ya, permintaan sedang turun, mungkin bagian pemasaran nggak bisa disalahkan seluruhnya. Permintaan turun semua turun semua ya. Nah, sebagian besar evaluator tidak melindungi manajer sepenuhnya dari perubahan faktor ekonomi dan kompetitif meskipun mereka mungkin melangkah agar organisasi terbagi risiko dengan manajer. Nah, jadi harus ada penyesuaian juga karena faktor ekonomi yang naik turun tersebut. Kemudian kalau bencana alam menyebabkan operasi terganggu, ya, operasional terganggu, stop atau sama sekali tidak melakukan operasional. Ya. Mungkin karena badai, gempa bumi, banjir, pandemi dan sebagainya yang menyebabkan tidak bisa terjadi berjalan operasional sehari-hari dengan normal. Ya. Kemudian tadi yang saya bilang yang ketiga ada faktor manusianya berkaitan dengan kondisi di mana ada saling ketergantungan. Ya. Dia tergantung pada unit lain. Ya. Kemarin kita belajar transfer pricing pada kasus Zumwalt itu, ya.
Input dia tergantung dari output dari unit lain. Ya. Jadi sebagian nggak bisa dikendalikan karena itu berasal dari output tempat lain. Dia tidak bisa menekan cost sepenuhnya karena tergantung dari nilai beli dia. Nah itu ada seperti itu. Ya. Saling ketergantungan sendiri ada macam-macam. Ya, ada yang full interdependency dari situ terkumpul ya semua bagian mengumpul jadi satu ya di sini. Ya. Dia satu unit utama ini menerima input dari tempat-tempat lain. Ya, banyak sifatnya. Kemudian berurutan tuh dari A ke B ke C ya. Kemarin waktu kita belajar kasus Zumwalt itu dari hulunya ada komponennya, ke hilirnya, ke ujungnya dan baru keluar inputnya. Itu berurutan. Ya. Sedangkan timbal balik ada input, ada output yang saling bertukar. Ya. Semuanya menyebabkan ada saling ketergantungan sehingga sebagian input itu atau output tertentu tergantung dari pihak lainnya dalam organisasi. Ya. Dan ini perlu intervensi dari manajemen tingkat tinggi. Pada kasus Sumol kita belajar kemana atasannya akan mengambil tindakan. Bagaimana yang lebih baik melakukan negosiasi yang kira-kira dapat saling menguntungkan satu sama lain dan terutama sekali membuat perusahaan keseluruhan menjadi optimal. Itu ya. Nah, untuk mengatasi karena ada faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan tadi bagaimana ya, terutama faktor luar ya. Itu bisa kita melakukan usaha ya. Pertama, sebelum periode pengukuran dimulai, mereka dapat menentukan ukuran hasil yang memasukkan hanya item-item yang dapat dikontrol atau dikendalikan sepenuhnya karyawan. Ya. Dari awal, ya pre-actionnya sudah menentukan mana yang bisa dikendalikan, mana yang tidak. Ya. Mereka hanya akan memasukkan item yang dapat dikendalikan saja. Kemudian sesudah periode pengukuran berakhir, mereka dapat menghitung atau menyesuaikan efek dari faktor dikendalikan yang tersisa. Jadi sesudah kejadian baru disesuaikan lagi. Ya, kalau yang pertama di depan, yang kedua di belakang. Ya, apapun bisa dipakai untuk menyesuaikan itu kalau ternyata ada faktor yang tidak dikendalikan tadi. Kalau sebelum itu bisa dengan misalnya membagi risiko dengan membeli asuransi, kemudian membagi pertanggungjawaban di awal, desain struktur tanggung jawabnya di awal. Ya. Nah, kalau sesudah terjadi baru kita menyesuaikan ada berbagai macam caranya. Ya. Pertama dengan analisis varians, ya mungkin kalian sudah pelajari di akuntansi manajemen ya. Uh, Selisih antara budget atau anggaran dengan realisasi itu kita cari sebabnya kenapa. Dan itu dianalisis ya. Apakah sepenuhnya ini terjadi karena faktor yang dapat dikendalikan atau tidak. Kemudian kita bisa memakai standar kinerja yang fleksibel ya. Tidak kaku, tapi kalau keadaannya berubah akan fleksibel menyesuaikan. Kemudian bisa dibuat evaluasi kinerja relatif dan evaluasi kinerja secara subjektif yang sifatnya tidak terlalu kaku ya. Nah, untuk analisis varian ya, teknik yang untuk menjelaskan mengapa ada selisih ya. Untuk menjelaskan mengapa hasil aktual berbeda dari standar, anggaran, atau harapan. Tujuannya ada dua, yaitu memisahkan faktor yang dapat dikendalikan dan tidak dikendalikan. Kemudian pisahkan yang dapat dikendalikan itu sehingga individu bisa dapat dimintai pertanggungjawaban. Ya. Kemudian yang kedua, kalau kita memakai standar kinerja fleksibel, itu eh, yang disesuaikan dengan kondisinya. Ya. Kemudian kalau evaluasi kinerja subjektif itu tidak kaku memakai rumusan kuantitatif tertentu, tapi mempertimbangkan semua logika yang terkandung pada metode objektif penyesuaian yang dapat dikendalikan. Kemudian mengkoreksi kalau ada kekurangan pada ukuran hasil tersebut. Tapi seperti kita bahas minggu lalu pada saat kita membahas kasus BSC, Business Scorecard Johansson, kita sadar bahwa seringkali kalau pengukuran secara subjektif itu bisa bias. Ya. uh, apa uh, dan menyebabkan ada semacam tanggapan yang bisa berbeda oleh uh, manajer yang bersangkutan. Ya. Penyesuaian itu perlu ya agar itu bisa menyesuaikan. Nah, kita pelajar di dua kasus yang kita pelajari hari ini ya, itu kalau terdapat kondisi yang tidak dapat dikendalikan pada kasus tadi itu ya.
Kita lihat eh, di tugas yang saya berikan kemarin, ya ada dua kasus ya. Kasus pertama Olympic Car Wash, ya. Kemudian kasus kedua ini Beipang Chuang Ye, ini perusahaan di Cina ya. Nah, dua-duanya ada faktor eksternal ya yang menyebabkan mungkin apa yang mereka harapkan semula tidak sesuai ya. Nanti kita bahas satu-satu di sini ya berkaitan dengan masing-masing kasus ini. Tadi saya sudah berikan juga apa, penjatahannya ya yang NPM ganjil genap, kemudian masing-masing akan menjawab dan saya minta pendapatnya nanti di diskusi kita ya. Oke. Pertama kasusnya adalah Olympic Car Wash ya. Olympic Car Wash ya. Saya minta yang dari kelompok yang satu bisa menjelaskan mungkin. eh, Anes, ada Anes? Sakit, Pak. Gitu, nggak ada. Marcelina, Marcelina ada. Hadir, Pak. Ya, bisa kamu uraikan dulu ini kasus ini tentang apa yang Olympic Car Wash. Diuraikan dulu masalahnya apa. Mana? Bisa nggak? Iya, Pak. Sebentar lagi buka filenya, Pak. Maaf, Pak. Saya ceritakan tentang Olympic Car Wash-nya dulu, Kak, Pak. Iya. Olympic Car Wash ini adalah perusahaan yang memiliki dan mengoperasikan 30 usaha cuci mobil di Belgia. Masing-masing unit usaha tersebut memiliki general manager yang akan melaporkan kinerjanya kepada Jan-Kees van Remdok atau Chief Operating Officer Olympic. Jacques akan mengevaluasi kinerja masing-masing lokasi tempat cuci mobil setiap akhir kuartal. Evaluasi tersebut dilakukan untuk menentukan jumlah bonus yang dialokasikan untuk personel tiap-tiap lokasi. Jika suatu lokasi usaha cuci mobil menerima target profit yang telah ditetapkan sebesar 3.000, dimasukkan ke dalam kumpulan bonus atau bonus pool. Kumpulan bonus tersebut akan ditambahkan sejumlah satu untuk setiap E10 yang diperoleh melebihi target laba. Namun kontrak bonus ini memberikan hak kepada Jacques untuk membuat penyesuaian subjektif dari efek faktor yang dianggapnya berada di luar kendali personel lokasi tersebut. Beberapa tahun belakang, Jacques telah melakukan penyesuaian yang merugikan terhadap pendapatan konstruksi yang berlangsung di jalanan atau di depan suatu lokasi cuci mobil dan menutupi biaya perusahaan lokasi lain. Faktor terbesar yang dapat dikendalikan adalah Jacques perlu menyadari adanya faktor cuaca. Dalam beberapa waktu, hujan sering terjadi di Belgia.
menyebabkan volume penjualan menurun drastis. Hal ini menyebabkan asumsi anggaran tidak tepat, karena anggaran yang diperbaharui tiap kuartal dipersiapkan berdasarkan asumsi cuaca yang baik. Kegiatan atau operasi dari Olympic Car Wash ini sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca. Apabila cuaca buruk atau sering turunnya hujan, maka masyarakat akan mengurangi frekuensi pencucian kendaraan mereka untuk menghemat waktu dan biaya, karena kendaraan mereka akan cepat kotor lagi akibat hujan. Terjadinya dilema akibat faktor cuaca ini sifatnya uncontrollable atau tidak dapat dikendalikan. Ketika musim semi berlangsung, curah hujan di Belgia sangat tinggi sehingga membuat pendapatan dari tempat cuci mobil ini menurun. Jadi anggaran yang sudah ditetapkan tiap kuartal pasti tidak tetap atau tidak tepat. Kemudian selanjutnya saya jelaskan yang mana, Pak? Jadi faktor yang tidak dapat dikendalikan dalam kasus ini apa? Curah hujan, Pak. Lebih ke Hujan. cuaca menurut pendapat Ya. saya, Pak. Jadi ya faktor yang berdasarkan hujan ya. Maksudnya kalau cuci mobil kalau hari hujan kan orang nggak ada masukan ya. Saya Iya, aja Pak. kalau hari hujan malas saya masukkan karena kalau sudah dibersihkan ya kotor lagi karena hujan ya kan. Betul, Nah, Pak. jadi target dia nggak tercapai kalau musim hujan. Kalau musim Iya. kering mungkin targetnya tercapai. Oke, oke, makasih Marcelina. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Jadi dalam kasus ini ya, coba lihat gambar satu, figur satu ini ya. Target semula ya 184.000 dikurangi biaya sekitar 145.000, ada profit 38.000 ya. Ini salah satu cabangnya ya. Tapi kenyataannya karena hujan ya, dia nggak bisa mencapai target itu. Ya. Dia tetap profit saja, cuma profitnya cuma 7.000, cuma 7.000 ini ya. Ini cuma 7.000 ini ya. Yang 38.000 nggak tercapai. Ya. Bahkan kalau kita buat analisis varian, selisihnya adalah 31.000. Banyak sekali selisihnya. Berarti bonus dia nggak ada di luar yang 3.000 ini. Ya, tidak ada lagi bonus karena dia tidak mencapai target, yaitu 38.000. Haruskah kita mengenakan ini ke manajer di sana? Menurut Anda tidak ada diberikan bonus karena kondisi begini cukup cukup fair atau tidak? Coba saya tanya yang lain ya. Mas Sarah, ada? Ada, Pak. Hmm. Menurut kamu dalam kasus ini eh, haruskah kita berpatokan pada figur satu itu tidak memberikan bonus apa-apa karena dia tidak mencapai budget atau target sebesar 38.000? Ya kan? Kalau dihitung ini kan tidak mencapai jadinya ya. Kalau menurut dia hanya diberikan kalau exceed profit target ya. Ini kan tidak mencapai jadinya. Begitukah? Bisa Gimana kalau diulang? menurut kamu? Putus-putus, Pak, di kanalin jaringannya. Tolong sedikit diulang tadi pertanyaannya. Ya kalau dalam kasus ini sesuai dengan figur satu ini ya, eh, bentar dulu saya sharing ya. Nah ini ya, sesuai figur satu ini ya, eh, dia tidak mencapai target ya kan? Karena hanya mendapatkan laba sebesar 7.040 ini. Sementara target laba dia 38.000 ya. Padahal kalau menurut rencana ya, kalau dia bisa menghasilkan lebih dari target akan ditambah 10%-nya. Jadi satu dari tiap 10 euro itu akan diberikan bonus 10%-nya kalau di atas ini.
Dalam konteks ini berarti tidak ada bonus, ya kan? Setuju kan tidak ada bonus di sini? Setuju, Pak. Ya, tidak ada bonus. Apakah itu sekarang pertanyaan, apakah itu cukup fair? Tidak diberikan bonus? Kalau menurut Turun itu cukup fair sih, Pak. Karena untuk ini pun dia tidak mendapatkan profit. Karena tidak sesuai dengan apa yang dia targetkan sebelumnya. Iya. Tapi manajernya bisa berkilah, ini bukan salah saya, salah hujan. Harinya hujan, kenapa saya harus Iya, dihukum? Pak. Karena saya nggak dapat apa, karena harinya hujan. Ya kan? Gimana itu? Ya. Karena ini faktor yang di luar kendali si manajer bersangkutan, ya, faktor cuaca, faktor hujan, ya kan. Haruskah dia dihukum karena hujan, istilahnya kasarnya gitu? Atau Pak bisa Oke, juga untuk memberikan bonus tetapi tidak sepenuhnya. Bisa saja memberikan bonus separuh atau sedikit 1/4 dari yang ditargetkan. perempat. Oke, oke, kita lihat nanti ya. Fitria Noviani ada. Fitria, nggak ada. Siti Mudawana, Sakit, Pak. sakit juga. Nggih. Renaya, Fitri Sagita, Renaya, tidak ada juga. Rizaldi, Hadir, Pak. ya, menurut kamu gimana? Eh, apakah manajer tadi tetap diberikan bonus atau tidak ada diberikan bonus? Kalau menurut saya, Pak, mengingat tadi itu dengan hal yang tidak terkendali tersebut karena cuaca, menurut Ulun, semisalkan memang kada sampai target, harusnya tetap dapat bonus sih, Pak, menurut saya, Pak. Karena kan eh, itu kan kita kada kau mengira loh, misalkan harinya cuaca kayak itu, no, Pak. Cuman kan semisal seandainya memang apalah, kayak apa ya ngomongnya lah, harinya tuh apa? Harinya tuh hujan. Jadi harus tetap dapat bonus bang, Pak, ya, menurut Ulun. Ya, terus gimana cara menghitungnya memberikan bonus itu? Kan pertanyaannya berapa kita memberikan bonus supaya kita fair ke dia, ya. Karena gimana pun dia dikerja, cuman dia nggak bisa kerja karena hari hujan gitu kan. Mhm. Cara menghitung bonusnya. Ini ada di sini sebenarnya asumsinya aja. Ini kan berarti anggaran kita semula sebesar ini kita harus sesuaikan. Ya, anggaran ini nggak bisa dipakai lagi karena ini anggaran dalam kondisi normal. Mhm. Mm-mm. Kalau yang terjadi ini aktual ini dalam kondisi hujan berarti ini harus kita sesuaikan dulu ya. Tadi kan saya ngomong di depan penyesuaian harus ada karena kita harus memperhitungkan faktor-faktor. Ini harus kita ganti ya. Tidak lagi targetnya sebesar 38.000. Target. Oh, ini. Targetnya tidak lagi 38.000. Target dalam kondisi hujan. Gimana sebenarnya target dalam kondisi hujan? Nah, itu kan. Hmm. Ini sebenarnya ada sih di figur 2 ini cara menghitungnya di sini ada ya. Ini ada asumsi budgetnya kan? Ada asumsi 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 budget budgetnya 10.000. jumlah kendaraan kalau kondisi kondisi cuaca baik Cuaca ya bagus. 23, Cuaca hujan. tapi aktualnya 24 ya. Kemudian pendapatan tiap kendaraan 10 ya 11 ya. Nah, berarti dia kesannya bagus ya kan. Hmm. Harusnya diberikan bonus karena kerjaan dia bagus karena kalau kondisinya normal dia bisa lebih banyak kendaraan, lebih banyak pendapatannya. Lebih dari ekspektasi asumsinya. Iya, ha. Oke, makasih Rizaldi. Yang lain ada bisa menghitungkah dari ini ya? Ya, terima kasih. Ada yang bisa menghitungkah jumlah bonusnya berapa ya? Agung, ada Agung?
atau Nur Hidayani? Ya, Pak. Nur Hidayani ada? Ada, Pak. Atau Wayan Dewi ada? Ada, Pak. Bisa kamu hitung nggak bonusnya? Kalau kita sesuaikan. Bonus keseluruhannya ya, Pak. Hmm? Bonus yang besar modusnya gitu maksudnya. Iya, ini kan kita harus sesuaikan, ya. Sesuaikan. Karena budgetnya sudah nggak sesuai lagi. Sekarang kalau kita pakai asumsi yang ada di figur 2 itu, harusnya bisa kita hitung ulang. Iya. Iya. Hmm. Bisa nggak menghitungnya? Bentar, Pak. Herlita ada? Herlita nggak ada ya? Nggak masuk ya? Izin menjawab, Pak. Ya. Untuk menentukan seberapa besar bonus yang diberikan itu ada beberapa langkah dalam perhitungan dan pertimbangan subjektifnya. Yang diantaranya yang pertama menentukan target profit anggarannya. Target profit yang dianggarkan sebesar 38.180 euro. Yang kedua menentukan profit aktualnya sebesar 7.080 euro, 40 euro. Yang ketiga menghitung varian profitnya. Ya, oke. Itu sudah tahu kita, dan itu tadi kita sudah diskusikan, itu tidak bisa digunakan. Ya. Karena sudah pasti dengan hanya 7.000, itu tuh kan meleset dari target. Ya. Nggak akan diberikan bonus apa-apa kalau memakai angka ini. Ya, karena target kita 38.000, dia cuma dapat 7.000. Tadi sudah diskusikan, jadi bukan seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita harus menyesuaikan 38.000-nya ini nggak sebesar itu lagi. Oh Itu maksud iya, saya. Ya. ini Jadi 38.000 ini, target ini akan kita sesuaikan. Nah, sekarang berapa penyesuaiannya? Sehingga 7.000 ini bisa kita bandingkan dengan fair lah itu. Ya. Dengan kondisi terjadi hujan. Ya. profit yang Oke, ada yang profit lain bisa bantu gimana cara menghitungnya? izin menjawab lagi, Pak. Hmm? Itu ini menurut perhitungan saya, profit yang melebihi target itu profit disesuaikan dengan dikurangi target profit. Gimana itu Di maksudnya? terus bonus tambahan itu sejumlah 28.780 euro dibagi 10. Gitu nggak, Pak? Apa dibagi 10? Itu kan kalau dia Yang lebih, coba lihat ini, bahwa dia akan lebih dari ini baru dikasih yang 10 itu, 10%. Ini kan tidak lebih, ya kan? 7.000 kan tidak lebih dari 38.000. Jadi nggak ada bonus dengan kata lain. Ya. Oke, gini aja deh ya. Ini saya bantu jawab karena nggak ada yang bisa jawab ya. Daripada kamu putar-putar menjelaskan ya. Ini kan 23 itu kan berarti ya eh, kan kita hanya menghitung dalam kondisi cuaca baik ya. Kalau budget sebesar 184
ribu tadi itu dalam kondisi 800 jam itu cuacanya baik ya, 800 jam ya. Kan 184 itu dapat diperoleh dari 800 dikalikan eh, sorry 9 Itu dibagi ya, Pak. 184.000 23 ya, 230, Pak. ya dikali 23 ya, dikali 10. Nah kan? Jadi dia menghitung 184 itu dari 800 jam cuaca baik. Sementara ini kan cuacanya nggak baik, cuma 470 saja ya. Berarti kita nggak pakai angka 800 ini lagi ya. Kita tidak pakai angka 800 ini, tapi angka 470. Kita samakan saja antara aktual dan budgetnya sebesar 470 ya. 470 jam cuaca baik ya. Berarti 470 dikalikan 23 itu adalah jumlah kendaraan menurut asumsi budget, dikalikan 10-nya dapat 108. Nah, ini kita bisa sandingkan dengan pendapatan kita yang 124 tadi itu ya. 4 sama-sama angka pengalinya sama, 470 dan 470, kalikan 24 kalikan 11 akan dapat 124.080. Nah, ini bisa kita bandingkan. Kemudian variable cost-nya bisa kita kalikan 50% dari pendapatan ya. Ini rumusnya adalah 50% menurut budget 108 kalikan 50% dapat 54. Yang aktualnya 124 kalikan 50% dapat 62 ya. Kalau fix itu angkanya sama ya, mau keadaan buruk mau keadaan baik angkanya tetap sama 53 dan 55 ya. Total berarti kita tambahkan yang fix dan variabel, total cost, total expense seini. Nah, sekarang menurut budget profit itu targetnya cuma 230 euro ya. Itu kalau aktual sebesar 7.000 itu jauh melampaui ya. Jauh melampaui sehingga ada varian sebesar justru lebih ya, melampaui budgetnya ya. Kalau semula 38.000 sekarang cuma 230 karena kita hanya memakai 470 saja. Jadi kita sesuaikan jumlah jam cuaca baiknya hanya 470 bukan 800. Jadi kalau kita pakai itu berarti kondisi sekarang justru baik ya. Karena dia melebihi target kita yang targetnya lebih karena pertama jumlah kendaraannya banyak pada saat kondisi cuaca baik. Kemudian pendapatan per kendaraan juga meningkat. Jadi dengan kalian dia lebih dari target ya. Jadi 7.040 ini itu justru melebihi target ya. Sehingga ada varian sebesar ini. Nah, ini bisa diberikan bonus ya. Bisa diberikan bonus berarti ya. Berapa bonusnya? Ya kalau menurut soalnya tadi itu bonusnya kan 3.000 ditambah kelebihannya. Karena kelebihannya adalah 6, 8, 10 ya. Dikali 10% dapat 681. Maka bonus kita totalnya akan bisa dibagikan 3.681. Ya, 681 bisa dibagikan. Kalau pakai semula, bukan nggak dikasih bonus, tetap dikasihkan bonus 3.000 saja. Ya. Karena menurut soal tadi itu ya, mereka diberikan bonus ya 3.000. Ini kan fullnya ya. If jika mencapai budget target 3.000 ditambahkan ya. Dan ditambah lagi, tapi ini nggak capai target ya 3.000 nggak dikasih ya kan sama sekali. Jika
lokasi cabang itu bisa mencapai targetnya 3.000 ditambah 10%-nya dari kelebihan. Ini karena yang kasus lama pakai hitungan lama jelas nggak dikasih apa-apa ini 0 ya 0 rupiah 0 euro ya, jadi bonusnya sama sekali 0. Nah, karena sekarang capai target maka 3.000 bisa ditambah kelebihannya dari target yaitu sebesar 6.810 akan dikali 10% akan ditambahkan lagi sehingga totalnya 3.681 diberikan kepada itu. Nah, itu kan fair ya kan? Walaupun cuaca buruk itu tetap kita berikan penghargaan karena dia berusaha keras ya. Pada kondisi baik dia berusaha keras, kendaraannya lebih banyak yang dicuci, pendapatannya lebih banyak ya. Sehingga bonus secara umum bisa diberikan kepada cabang ini. Nah, ini saya copy, saya kirim ke grup nih buat referensi kalian ya, saya kirim di grup. Nah ini ya hitungan saya tadi itu ya. Ya. Oke, tadi secara real bisa kita hitung ya tadi itu ya. Jadi kita fair memberikan penghargaan dengan menyesuaikan kondisi mereka. Apa yang mereka bisa kendalikan adalah meningkatkan jumlah kendaraan pada kondisi cuaca baik dan meningkatkan pendapatan untuk tiap kendaraannya. Diberi penghargaan buat dia dalam bentuk bonus ya. Karena dia sudah berusaha keras ya. Pada kondisi yang dia dapat kendalikan yaitu pada saat cuaca sedang baik. Ya, paham ya? Paham ya maksudnya. Jadi ini adalah intisari di mana anggaran bisa disesuaikan. Anggaran itu tidak boleh kaku. Karena kondisi bisa berubah, asumsi bisa berubah, jadi perlu ada penyesuaian atau revisi. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan di tengah tahun, kalau memang ada situasi sangat berubah, mereka revisi anggaran. Ya, sehingga nanti manajer atau kelompok unit bisa dinilai secara adil kondisinya seperti apa. Ya. Ada pertanyaan terkait dengan hal ini? Kita sebelum lanjut ke kasus kedua. Oke, nggak ada ya. Kita lanjut ke kasus kedua. Yaitu perusahaan di China, ya, Beifang Chuangyi, BCY, Vehicle Group, ya, grup perusahaan bergerak di bidang otomotif atau kendaraan. Ini beda kasusnya kalau ini ya. Ini hampir sama kondisinya, tapi ini berbeda tidak menghitung bonus. Menghitung bonus juga, tapi apakah perlu diberikan bonus atau tidak, itu ya. Oke, saya minta Carmila Jahri Ramahnia, ada Carmila? Ada, Pak. Ya. Bisa nggak diceritakan kasus ini tentang apa? Iya, Pak. Grup kendaraan Chuangyi. Pada tanggal 1 Januari 1999, pemerintah kota Beijing, Republik Rakyat Cina, mengamatkan standar kontrol emisi kendaraan yang baru. Undang-undang baru pada dasarnya mengharuskan semua kendaraan penumpang yang dijual di dalam batas kota Beijing harus dilengkapi dengan sistem injeksi bahan bakar, bukan sistem karburator lama. Undang-undang baru ini tidak mengejutkan para manajer Beifang Chuangyi Vehicle Group, sebuah kelompok besar perusahaan yang mencakup 4 lokasi dealer mobil di Beijing. Mereka telah menyadari undang-undang baru yang akan datang sekitar tahun sebelumnya. Namun, seperti kebanyakan dealer, Beijing lainnya dan pabrikan yang memasok kendaraan, mereka tidak percaya bahwa pemerintah Beijing benar-benar akan menegakkan undang-undang baru tersebut.
Tapi ternyata pemerintah tidak akan mendaftarkan kendaraan apapun yang tidak memenuhi standar emisi baru yang lebih ketat. Akibatnya, di awal tahun 1999, dealer Beifang tidak memiliki mobil yang memenuhi persyaratan hukum untuk dijual. Pada Januari 1999, penjualan mobil baru mereka turun menjadi nol. Sekarang, di awal Februari 1999, Ming Zhao, wakil direktur dan manajer umum, harus memutuskan antara lain apakah dia harus memberi kompensasi kepada manajer dealer dan staf penjualan seolah-olah keadaan eksternal yang tidak menguntungkan ini tidak terjadi, atau harus dibuat untuk berbagai kerugian perusahaan, dan jika demikian, sampai sejauh mana perusahaan Beifang Chuangyi Vehicle Group atau Beifang adalah perusahaan induk yang terdiri dari 14 perusahaan yang sebagian besar beroperasi di segmen pasar transportasi di Tiongkok. Di antara perusahaan Beifang adalah 3 perusahaan taksi mengoperasikan 3.600 kendaraan, sebuah perusahaan persewaan mobil, sebuah asosiasi mobil dengan 160.000 anggota di Tiongkok Utara, sebuah perusahaan periklanan, sebuah importir kendaraan, 3 dealer mobil, dan perusahaan perbaikan mobil. Beifang sebelumnya 100% dimiliki oleh pemerintah pusat Cina, tetapi perusahaan tersebut diprivatisasi pada tahun 2000. Pemerintah hanya memiliki 10%, 90% lainnya dimiliki oleh investor swasta. Yang paling menonjol adalah anggota keluarga Ming Zhao. Ketiga dealer mobil itu semuanya 100% dimiliki secara pribadi. Perusahaan dealer terbesar Beijing Munitions Vehicle Trade Company, Beijing Munition, menjual dan melayani 4 merek kendaraan. Semuanya diproduksi di Cina. Volkswagen, Contrian, Jeep, dan Jinbei itu mempertahankan 4 lokasi di wilayah Beijing yang lebih besar. Munisi Beijing memiliki 90 karyawan. Itu juga memiliki tanggung jawab tidak langsung untuk personel yang melayani kendaraan Citroen pelanggannya. Namun, petugas servis Citroen secara resmi dianggap sebagai karyawan salah satunya perusahaan persewaan mobil yang memiliki armada sebanyak 2.000 kendaraan Citroen. 2 perusahaan dealer mobil lainnya hanya menjual mobil baru. 2 Zixing Car Trade Head Company dengan 20 karyawan menjual mobil impor, khususnya Volkswagen dan Audi. Di salah satu lokasi di Beijing, Kunxing Car Lian Suodian dengan 70 karyawan menjual merek kendaraan domestik dari lokasi daerah Chang'an di timur Laut Cina. Semua perusahaan dealer diatur berdasarkan fungsi. Beijing Munition memiliki manajer umum dan manajer penjualan, aksesori, layanan, suku cadang, pemasaran, dan administrasi. 2 perusahaan lainnya memiliki lebih sedikit departemen karena mereka hanya perusahaan penjualan. Laba bersih adalah ukuran kinerja untuk utama yang dilacak di Beifang. Sampai tahun 1999, semua perusahaan dealer menguntungkan. Semua dealer juga tumbuh pada tingkat yang sehat, 20% atau lebih setiap tahunnya. Manajer Beifang memperkirakan bahwa tingkat pertumbuhan akan meningkat secara signifikan, terutama untuk merek kendaraan impor, jika dan ketika Cina diberikan izin masuk ke Organisasi Perdagangan Dunia. Mengambil uang dari kompensasi karyawan. Di setiap perusahaan dealer mobil, kumpulan kompensasi insentif dibuat berdasarkan kinerja laba bersih perusahaan seperti yang ditunjukkan pada tabel 1. Laba bersih per bulannya kurang dari 0, bagian kumpulan bonusnya 0. Lebih dari 0 sampai dengan target 25%. Lebih dari target atau sasarnya bagian bonusnya sebanyak 27%.
Mengambil uang dari kumpulan ini, manajer umum masing-masing perusahaan diharapkan memperoleh sekitar 2% dari total laba bersih perusahaan, 8% dari total kumpulan bonus. Jika perusahaan baru saja mencapai target, laba bersihnya akan memperoleh 1,5% dari laba jika laba positif tetapi di bawah target. Dan dia akan mendapatkan 4% dari keuntungan jika keuntungan melebihi target. Manajer umum memutuskan bagaimana mengalokasikan sisa kumpulan bonus kepada bawahan mereka. Potensi bonus adalah proporsi yang signifikan dari total kompensasi. Gaji pokok bulanan manajer umum berkisar antara 7.000 hingga 10.000 yuan. Pada tahun-tahun tertentu, total kompensasi moneter mereka berkisar antara 160.000 hingga 200.000 yuan. Pada tahun terbaik, manajer umum dengan bayaran tertinggi memperoleh 360.000 yuan. Para manajer juga diberi beberapa fasilitas tambahan termasuk apartemen dan mobil. Manajer penjualan di Beijing Munition mendapatkan gaji pokok bulanan sebesar 8.000 yuan, ditambah sebuah mobil yang merupakan semua yang diperoleh jika target laba Oke, bersih tidak cukup ya, ini ya. Nggak perlu kita bahas terlalu dalam mengenai kompensasi ini karena kenyataan dia nggak ada dapat laba ya. Jadi kan ada kasusnya ya. Oke, makasih Kamila ya. tinggi, Pak. Kita lanjutkan Muhammad Nur Asmi ada. Ada Pak. Kalau menurut kamu ini faktor eksternalnya apa di kasus ini? Kalau menurut saya Pak ya, ini nih kalau melihat dari studi kasusnya ini faktornya penjualan sih Pak. Penjualan dari Penjualannya kenapa? melihat dari pertama sih kayak kepemilikan perusahaannya itu juga Pak. Kan ada sangkut pautnya dari pemerintah juga kan Pak. Sebelumnya itu dimiliki oleh pemerintah pusat Tiongkok. Oke, Lalu kalau pada yang kasus kasus tadi kan kasusnya faktor eksternalnya cuaca ya. ya ya nggih. Kalau yang ini faktor eksternalnya apa? Hmm, kayak penjualan merek merek kendaraannya itu kan sempat memperbaiki merek merek mobilnya itu kan di sini ada yang produksi Cina kan ada Volkswagen, Citroen, Jeep sama Jinben itu kan Pak. Kenapa dia nggak bisa menjual tadi? Karena pertama itu mungkin karena susah untuk diperbaiki Pak, Oke, sama ya. eh, karyawannya mungkin. Karena melihat dari di sini ada 4 lokasi di wilayah Beijing yang lebih besar. Terus untuk armada armada kayak contohnya kayak mobil Citroen ini kan secara resmi dianggap sebagai salah satu perusahaan persewaan mobil gitu Pak. Oke, oke. Ya, makasih Nur Asmi ya. Sama-sama Pak. Eh, Nur Rani ada Rani Ananda? Nggak ada ya. Nur Anissa, Meisha, Hadir, Pak. ya. Menurut kamu faktor eksternalnya apa di kasus yang ini? Ini tentang itu kan yang Pak, dia perusahaan yang bergerak di dealer gitu, tapi tidak terduganya karena perusahaan membuat aturan emisi gitu kan Pak. Kurang jelas suaramu. Oh, ini udah jelas lah Pak. Soalnya di sini hujan, jadi wifi-nya nggak stabil Pak. Eh, Faktor eksternalnya apa? Ini kan tadi tentang, saya ulang sedikit ya Pak. Ini kan tadi tentang perusahaan yang
otomotif gitu ya, di dealer Hmm. gitu kan Pak. Tapi dia terkendalanya karena ada peraturan baru tentang emisi itu kan ya Pak. Hmm. Mm-mm. Ya, Jadi menurut saya faktor ada mm-mm, peraturan pemerintah yang mm-mm, melarang tidak boleh menjual mobil yang emisinya itu boros gitu loh. iya, Maksudnya mm-mm, harus pakai sistem injeksi bukan sistem karburator. mm, Jadi faktor eksternalnya ada regulasi pemerintah, iya, dilarang dijual. Nah itu kan, mm-mm, iya Pak, dilarang dijual. Ini kan ada kan menurut peraturan baru, mobil yang pakai karburator tidak boleh lagi dijual. Jadi iya, semua mobil yang dia punya tidak bisa dijual, ya, karena ada larangan tadi itu, ya, eh, sehingga sama sekali nggak ada pendapatan dia, ya. Ya, jadi dalam kondisi seperti ini ada peraturan pemerintah yang menghambat itu, ya. Ya, itu, ya betul, oh Meisya, ya. iya Pak, regulasi dari pemerintah itu yang menjadi hambatan dalam Hmm. perusahaan ini karena em, sistem yang baru itu menghambat penjualan mobil itu Pak, operasionalnya perusahaan. Ya, ya sudah kita paham, identifikasi faktor eksternalnya adalah tadi itu. Makasih. Nah, sekarang kalau ada larangan seperti itu, apakah fair kita tidak memberikan apa-apa ke karyawan? Ya, Eh, saya mulai, Charles. Charles ada. Ada, Pak. Ya. Menurut kamu, kalau kondisi seperti ini eh, tidak bisa dihitung bonusnya ya? Tinggi, Pak. Kalau yang di tabel ini yang diterangkan si Carmila tadi ada macam-macam, apakah ini bisa kita hitung dalam kondisi seperti ini? Tidak bisa karena perusahaan tidak mendapat laba, Pak. Ya, sama sekali tidak ada laba ya. Jadi Tinggi. dengan kata lain, laba dia nol, maka bonusnya juga nol. Ya, Tinggi, Pak. oke. Ya, makasih. Jadi, nah pertanyaannya di sini ya, haruskah eh, perusahaan tetap membayar gaji pegawainya walaupun tidak ada pendapatan, tidak ada laba ya, atau membuat rencana yang direvisi atau bagaimana? Nah, atau tetap bayar pakai gaji minimum sebesar 50 yuan per bulan, atau dia justru berhentikan karyawannya ya sampai perusahaan bisa mampu menjual lagi ya, memberhentikan semua atau sebagian dari karyawan atau bagaimana? Nah, saya minta pendapat kalian yang lain. Dalam kondisi seperti ini tidak ada pendapatan, tidak ada laba, tidak ada bonus jadinya, bahkan justru mungkin harus memecat karyawannya karena kondisinya perusahaan tidak mampu menjual. Dalam kasus ini apa yang mesti kita lakukan? Nah, saya minta jawaban Lim Chenny, ada Lim Chenny? Ada, Pak. Mm-mm. Menurut kamu gimana dalam kondisi seperti ini? Apakah dia tetap memperkerjakan karyawan dengan memberikan gaji minimum atau memberhentikan PHK karyawannya atau bagaimana? Enaknya gimana nih? Eh, menurut saya, Pak, menurut saya kayaknya lebih mempertahankan karyawan yang ada potensinya, Pak, dengan gaji minimum. Gaji minimum ya, Berarti 500 yuan. 50 yuan. Sedangkan manajer itu bisa digaji 7.000 sampai 10.000. Sekarang hanya dibayar 500 saja.
Cukup fair nggak menurut kamu ini? Enggak Manajer sih, bisa Pak. berkilah. Ini bukan salah saya, kenapa saya harus dibayar cuman seminim ini? Bukan salah saya, katanya. Bisa berkilah gitu kan? Salah saya, Pak. Perusahaan yang salah. Nah, kalau ada di balik kayak gitu, gimana? Atau kita perlu melakukan perubahan atau bagaimana ya? Saidi, Ada, Pak. gimana caranya? Kalau menurut saya, gajinya tetap, Pak, seperti sebelumnya. Tetapi untuk kompensasi yang diberikan itu harus direvisi. Dan pihak Bepang harus mempertahankan karyawan yang ada. Ada 3 alasan untuk pendapat saya tersebut. Yang pertama, ini bukan sepenuhnya kesalahan dari manajer. Ya. Karena kita tidak bisa mengendalikan dari peraturan yang ada. Tetapi ini manajer itu bukan berarti mereka tidak sepenuhnya bertanggung jawab, Pak. Karena di kasus ini diceritakan bahwa mereka setahun sebelumnya tuh sudah memprediksi bahwa pemerintah akan mengadakan perubahan peraturan terkait emisi. Tetapi pihak manajer lalai karena mereka menganggap ini tidak bakalan diterapkan sepenuhnya oleh pemerintah. Jadi prinsip pengendalian itu kan mengajari bahwa orang tidak suka dihukum. Jadi menurut saya perlu ada revisi di kompensasinya. Terus kenapa perusahaan harus mempertahankan manajer yang ada? Karena hal ini dapat menjaga loyalitas dan semangat kerja karyawan agar tetap tinggi untuk bekerja lebih keras guna mencapai laba yang baru. Kalau perusahaan memberhentikan karyawan, maka kedepannya perusahaan itu mengeluarkan 300 yuan, Pak, kepada karyawan sebagai tingkat pengangguran yang harus dibayar 300 yuan kepada setiap karyawan. Dan kedepannya perusahaan harus merekrut karyawan yang baru. Jadi mereka perlu mengeluarkan lebih banyak biaya karena melatih karyawan dan mengajari mereka supaya paham teknis dan prosedur perusahaan. Itu memerlukan biaya yang lebih besar daripada mempertahankan karyawan. Dan yang terakhir, dengan adanya penurunan bonus ini, itu memotivasi karyawan agar mereka lebih semangat lagi untuk mencapai target yang lebih baru. Menurut saya, revisinya yaitu sebelumnya kalau labanya 0%, labanya kurang dari 0%, mereka tidak dapat bonus. Kalaunya lebih dari 0 tetapi tidak mencapai target, mereka dapat bonus 25%. Itu menurut saya sangat besar sekali, Pak. Jadi itu saya sarankan untuk dihapus karena mereka tidak mencapai target tetapi diberikan laba, itu tidak adil. Nah, kalau yang terakhir lebih dari target mereka dapat bonus 27%. Itu saya revisi jadi 10%. Karena kondisi keuangan perusahaan sedang mengalami kesulitan. Jadi mereka akan dapat kompensasi apabila mereka Tapi lebih kan, dari target. tapi kan ini sekarang dalam kondisi waktu itu belum ada laba, belum ada penjualan. Iya, Pak. Akankah Tapi, Pak, tercapai yang ini, yang di atas target? Apa targetnya disesuaikan kah? ingin disesuaikan, Pak. Jadi lebih dari target. Ya ini kan itu kan besaran bonusnya ya. Target sih nggak Inggih. diceritakan di sini berapa, cuman jelas target diturunkan ya kan. Tapi target itu harus ada dirancang dengan baik juga karena kondisinya sekarang tidak ada sama sekali kendaraan yang memenuhi syarat menurut informasi itu. Jadi nggak ada penjualan sama sekali.
Oke lah, idenya itu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Makasih Saidi ya. Jadi itu Saidi lebih cenderung untuk mempertahankan karyawan ya dengan gaji yang semula ya. eh, Walaupun sebenarnya ini ya di luar kendali perusahaan, peraturan itu cuman tadi benar saya dikatakan ya. Mereka sebenarnya bisa antisipasi itu dari awal. Sebagian juga salah mereka. Kenapa ini tidak antisipasi dari awal? Ya, mereka nggak percaya itu nggak akan diberlakukan sekarang, diberlakukan. Nah, salahnya sendiri kenapa tidak antisipasi dari awal. Jadi wajarlah misalnya kita tidak mengenakan sesuai dengan angka semula karena salah mereka juga. Ya, itu di bawah kendali mereka dalam tahap tertentu ya. Walaupun peraturan pemerintah nggak bisa kita kendalikan, cuman seharusnya ada langkah antisipasi yang mereka bisa. Mungkin sebagian kendaraan ada yang sudah menggunakan sistem injeksi, sehingga dia tetap ada penjualan. Ya, yang tidak pakai injeksi tidak bisa dijual. Nah, itu kan pendapatan masih ada. Nah, jadi itu jelas sebagian itu adalah kesalahan dari manajer bersangkutan juga. Wajar kita tidak kenakan gaji semula ya. Yang 500 mungkin dibayar atau karena 500 jauh dari gaji mereka semula ya naikin berapa lah. Cuman nggak bisa mungkin memberikan 7.000 sampai 10.000 ini ya. Dan bonus sama sekali tidak ada ya. eh, Kesalahan itu sebagian pada mereka tidak bisa antisipasi akan adanya perubahan. Ya. Ini juga relevan di zaman sekarang karena perubahan yang eksternal itu amat cepat berubah sekarang. Walaupun nggak semua manajer sakti bisa meramal atau memperkirakan di depan, ya itu ya. Oke, saya minta pendapat yang lain sekarang. Diana Susanti, Ada, Pak. menurut kamu gimana? Apakah manajer harus tetap diberikan gaji semula atau ada penyesuaian? Apa setuju dengan saya dia harus dipertahankan dengan gaji semula atau ada diberikan dengan lebih rendah? Gimana kalau menurut pendapat kamu? Menurut Ulun tetap mempertahankan karyawan, Pak Ai. Misalnya karyawannya digaji dengan gaji yang lebih rendah gitu, seperti yang diamanatkan oleh pemerintah sekitar 500 yuan per bulan. Jadi tidak diberhentikan. Inggih tidak, Pak Ai. Hmm. Cuma dikurang gajinya. Oke. Makasih Diana. Siti Harunisa ada? Rita Paramida? Ada, Pak. Menurut kamu gimana? Apakah kita tetap mempertahankan? Terus kalau mempertahankan seberapa lama dan apa langkahnya? Ya. Menurut kamu gimana? Menurut Ulun, Pak, karena Beipang Juang ini jadi perusahaan kebanyakan bergerak di segmen transportasi. Jadi mempertahankan laba bersihnya dengan ukuran kinerja utama karyawannya, Pak. Nah, pertanyaan saya apakah mempertahankan setuju ya? Tinggi, Pak. Tapi kan sampai kapan gitu loh maksudnya? Adakah duitnya untuk terus membayar atau ada kondisi tertentu yang kita harus lakukan supaya kita mampu membayar gaji mereka? Kan kalau mempertahankan sampai seberapa lama? Habis juga duit perusahaan kalau tetap membayar. Walaupun sebesar 500 yuan sekalipun ya tetap ongkosnya keluar, ya kan? Sementara pendapatan tidak ada, ya. Dengan menjual dan menyervis 4 merek kendaraan itu, Pak. Sedangkan Nggak bisa dijual. Karena dilarang pemerintah dijual kecuali kendaraan itu diganti sesuai dengan aturan pemerintah. kendaraan baru, Pak. Ya.
Kita tidak bisa melakukan penjualan dalam kasus ini. Oke, nanti kita bicara lebih lanjut. Makasih Rita. Lukas, ada Lukas? Ada. Hosen, Melia Dharma, Melia. Ada, Pak. Menurut kamu gimana? Kalau menurut saya, Tetap perusahaan membayar sampai kapan? Pertanyaannya. perusahaannya melakukan evaluasi sampai berapa lama perusahaannya tuh dapat bertahan, Pak. Kalau misalnya. Evaluasinya apa itu? Apa yang mesti dilakukan? Kan Cadangan gimana caranya keuangan. ini pendapatan kita terima gitu ya. Gimana? Dia ini kan ada pabrik ya, pabrik mobil ini Volkswagen, Citroen, Jeep, Engine B ini ya. Kenapa tidak minta pabriknya segera mengganti? Kan itu cuma Membuat, karburatornya aja, salah satu spare part-nya aja yang diganti, ya kan? Kenapa ya, Pak. cepet-cepet aja minta pabriknya, dia kan dealer mobil nih. Pabrik, ini coba ganti secepatnya, kami nggak bisa jual. Situ juga rugi kalau nggak bisa jual. Cepat ganti spare part-nya ini, jangan pakai karburator, pakai yang injeksi. Bisa kan diganti itu? Ya. Diganti, ya dibongkar lagi sih, ongkos lagi. Cuman daripada nggak ada pendapatan, ya mungkin kita hitungin ongkosnya murah saja, kita ganti ya, spare part itu, ganti dengan sistem injeksi, segera jual secepat mungkin ke pasar. Itu segera harus dilakukan, karena kalau kita bayar terus gaji kapan? Sampai kapan gitu kan ya? Setuju nggak kamu kita pakai cara seperti itu? Setuju, Pak. Ya kan? Kalau udah ada perubahan, perusahaan bakalan gulung tikar, Pak. Iya, jadi harus melakukan tindakan supaya penjualan tetap kita dapat lakukan. Karena dia berhubungan sama pabrik, pabriknya juga harus ditekan. Pabrik nggak bisa jual kami mobilnya nih kalau mobil nggak diganti gitu kan. Nah itu. Jadi sama-sama membagi masalah ini dengan pihak pabrik. Dia kan hanya dealer, penjual ya. Nah itu ya. Oke, makasih Melia. Sudah semua. Risna, ada Risna? Oke, itu ya. Jadi dalam kasus ini ya, faktor eksternalnya adalah peraturan pemerintah. Ya, ada larangan bagi perusahaan untuk menjual produknya karena melanggar prinsip emisi. Ya, dia pakai spare part yang justru mencemari lingkungan. Tapi itu bukan kejadian yang dadakan. Ya, sebenarnya sudah lama bisa diperkirakan, cuman manajernya ini lalai. Ya, mengabaikan itu, tidak segera melakukan tindakan. Sebagian kesalahannya ini adalah karena mereka tidak antisipasi dengan sedini mungkin. Akibatnya seperti ini. Sempat perusahaan selama beberapa saat tidak mampu menjual, ya, sehingga tidak ada pendapatan, tidak ada laba, sama sekali tidak bisa ada bonus, ya. Wajarlah kalau mereka tidak dapat apa-apa karena salahnya mereka. Cuma karyawan lain ikut menanggung. Karyawan di bawah-bawah yang tidak mengambil keputusan ikut menanggung juga, tidak dapat apa-apa. Nah, ini yang harus di pimpinannya Mr. Zhou ini ya harus segera mengambil tindakan nih ya. Tindakannya apa? Segera lakukan, ini kan manajemen krisis ya. Segera lakukan lobby, memberitahu ke pabriknya tolong pepetnya diganti secepat mungkin ya. Jadi si manajer dengan kata lain kita dihukum dengan tidak memberikan bonus apa-apa karena kondisinya seperti ini. Sambil mengevaluasi juga siapa yang membuat kebijakan yang keliru ini, ya kita evaluasi ulang apakah dia tetap dipertahankan atau tidak ya. Mungkin ada beberapa orang yang memang menyebabkan kelalaian paling besar yang tidak segera melakukan antisipasi, mungkin perlu dievaluasi kinerjanya, mungkin tidak dipertahankan ya kan? Diberhentikan saja. Kenapa kejadian seperti ini kamu tidak antisipasi? Boleh kita berhentikan karena itu kesalahan dia ya. Cuman jangan sampai orang lain yang tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kena getahnya ya. Nah itu harus dilihat juga ya. Mungkin karyawan lain yang tidak ada urusannya dengan ini tetap diberikan gaji
seperti semula ya. Untuk mereka yang bertanggung jawab atas ini mungkin diberhentikan, diganti dengan karyawan lain yang lebih ini ya. Kemudian gajinya hanya gaji pokok saja ya, tidak diberikan sesuai semula. Nah, begitu keadaan sudah baik ya, sudah ada barang menjual. Nah, tadi itu bisa kita hitung tadi ya, berikan bonus. Ya tadi saran saya ini besaran bonusnya ini dirubah boleh lah ini ya. Ini agak aneh memang ya. Kalau nggak capai target dikasih 25% memang aneh sih ini ya. Dan selisihnya dengan lewat target cuma 2%. Ya aneh juga. Ya. Mungkin yang di atas 0 tapi di bawah target ya dikasih 5 sampai 10, lebih target lebih dari itulah 15 sampai 20 ya. 27 kebesaran juga ini. Ya. Itu kalau ada pendapatan ya. Kalau tidak ada pendapatan ya nggak bisa kita bagi ini ya. Maka perusahaan harus segera mengantisipasi, memperbaiki kesalahannya ya, melakukan lobby dengan pihak pabrik untuk segera mengganti spare part-nya sehingga perusahaan bisa resmi boleh dijual ya. Memang perlu ada ongkos tambahan, itu rework istilahnya kan, rework, pekerjaan ulang, mengerjakan kembali ya. Barangnya bukan barang scrap yang nggak bisa dijual, bisa diperbaiki ya dengan mengganti spare part-nya tapi ada ongkos tambahan. Nah, ongkos tambahan mungkin bisa diperhitungkan sebagai pengurang bonus ya, sebagai pengurang bonus. Kita ingat kasus apa kemarin yang ada rework ya, Harwood kalau nggak salah ya, Harwood, kasus Harwood ya. Walaupun kita tidak anggap itu bagus karena itu adalah semacam hukuman, tapi dalam kasus ini boleh kalau kita kenakan hukuman ya, karena kesalahan manajemen. Atasannya boleh mengenakan itu sebagai punishment ya. Anda kok nggak apa? Kalau dalam kasus yang Harwood itu nggak ada kesalahan yang pasti ya. Itu berlaku umum. Dalam kasus ini ada dasar utama, ada kesalahan yang terjadi. Ya. Ada kesalahan yang terjadi yang boleh saja kita gunakan itu sebagai punishment. Mungkin ongkos rework pekerjaan kembali bisa dikurangkan dari bonus, ya. Bisa dikurangkan dari bonus poolnya. Bisa jadi ya semacam itu. Ya. Jadi bukan berarti hukuman itu tidak diperbolehkan, bolehkan saja dalam kondisi tertentu. Ya, ini perlu saya ini kan. Dalam kondisi ini wajib kita bisa berlakukan karena ada kesalahan dari manajemen yang tidak mereka antisipasi sebelumnya sehingga menyebabkan perusahaan jadi celaka seperti ini ya. Itu kira-kira seperti itu ya. Setelah kondisi baik kita bisa berlakukan ya ini ya. Mungkin tadi setelah normal kembali ya, hukuman reworknya tadi itu dicabut lagi bisa ya. Diberlakukan normal tanpa ada hukuman semacam itu ya, bisa seperti itu. Oke, jelas ya? Oke, itu nanti tolong perbaiki tugasnya ya. Nanti rekaman saya akan bagikan ya. Rekaman akan saya bagikan berkaitan dengan kasus ini ya. Nanti kirim lagi ke saya perbaikannya ya. Kasus-kasus ini tolong diperhatikan ya, diperhatikan karena sebagian besar akan saya ajukan pertanyaan di ujian nantinya, ya, ujian minggu depan ya. Jadi itu diskusi kita untuk 2 kasus ini. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Belum ada, Tidak Pak. ada, Pak. Oke, tidak ada ya. Oke, itu ya untuk pembahasan kasus kita berkaitan dengan kalau ada kondisi yang tidak dapat dikendalikan.